Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Indrayani Malik dengan NIM 1540145016 dari jurusan D4 Arsitektur Bangunan, mata kuliah wawasan arsitektur. Di sini saya ingin memaparkan hasil survei bangunan saya, yaitu bangunan Bu Ido Cafe dan Bu Ido Carsways. Nah, di sini keindahan bangunannya ada fasad modern dan bersih, menggunakan warna krem lembut dan bentuk geometrisnya yang tegas. Yang kedua adalah atap kaca di lantai atas memperkuat karakter bangunan sebagai coffee modern dengan konsep semi outdoor. Yang ketiga adalah di belakang sini ada tanaman hijau, tampilan lebih hidup, natural dan tidak kaku. Nah, terakhir ada logo cafe berwarna kontras kuning hitam, memberi identitas visual yang kuat dan mudah dikenali. Yang kedua, kita memilih area tangga. Kenapa? Karena sebagai jalur sirkulasi vertikal, tangga ini juga menghubungkan lantai bawah dan lantai dasar dengan area kafe di lantai atas. Yang kedua adalah mempermudah mobilitas pengunjung karena letaknya jelas dan mudah ditemukan. Nah, alasan kami memilih area tangga ini karena ini menampilkan konsep desain yang sederhana namun fungsional, cocoknya untuk dipelajari dalam survei bangunan. Penggunaan atap kaca memberikan nilai estetika sekaligus memperhatikan bagaimana desain kenyamanan pencahayaannya. Di sini yaitu penggunaan warna netral seperti putih, hitam, coklat muda menciptakan kesan bersih dan elegan. Yang kedua adalah furniture dengan bentuk sederhana dan rangka besi memberikan nuansa industri modern. Yang kedua adalah pencahayaannya hangat, lampu gantung dengan desain geometris memberikan kesan hangat dan menambah nilai estetika. Alasan saya memilih tempat ini adalah ruangannya bersih, rapi, terang, dan memiliki kombinasi warna yang menyenangkan. Yang kedua, cocok untuk berbagai kegiatan, bisa digunakan untuk makan, rapat kecil, bekerja. Jadi, pada bangunan ini menampilkan keindahan interior yang dirancang dengan perpaduan elemen kayu, pencahayaannya lembut, dan tata ruang yang tertata rapi. Material kayu yang dominan pada meja, kursi, dinding memberikan kesan hangat serta menghadirkan suasana alami yang menyenangkan. Terus lampu-lampu gantungnya dengan cahaya kekuningan menambah nuansa estetis sekaligus memberikan pencahayaan yang tidak terlalu terang. Nah, di belakang saya ada area bar, desain modern. Ada area bar yang memberikan desain modern dan memperkaya keindahan bangunan. Terus ditambah lagi pemilihan warna gelap pada bagian atas. Nah, fungsi bangunan ini jelas sebagai ruang makan atau kafe yang melayani pengunjung untuk menikmati makanan dan minuman dalam suasana yang menyenangkan. Nah, kita lanjut di area sini. Bangunan ini, tempat ini memiliki interior yang sama seperti yang biasa saya dengan pencahayaannya yang krem, kekuningan, dan juga ditambah lagi dengan hiasan-hiasan seperti bunga. Sofanya juga sama warna coklat dan ada hiasan tambahan seperti kaligrafi yang berbentuk gajah. Itu memperlihatkan arsitektur yang halus dan lembut. Di sini kita lanjut ke ruang outdoor. Bisa kita lihat di atas ada
atap kaca transparan itu menggambarkan suasana yang cerah dan terbuka. Yang kedua juga kombinasi material sama seperti yang di dalam, kombinasinya warna coklat, krem, dan hitam. Terus kayu kursi-kursinya juga menampilkan kesan arsitektur. Alasan saya memilih bangunan ini adalah outdoor. Ketika pengunjung ingin memilih bangunan outdoor atau indoor, pengunjung bisa memilih outdoor atau area smoking area yang bisa yang membuat pengunjung dapat melihat pemandangan dari luar. Jadi di sini adalah pintu masuk utama yang menggunakan kaca atau glass pivot door. Pintu masuk menggunakan kaca hiasi etase atau frosting bermotif figuratif, yaitu malaikat, peri, dan kupu-kupu. Nah, di sini adalah bentuknya bukan lingkaran, bukaan lingkaran ornamen. Pintu masuk tersebut dinilai oleh struktur busur malaikat yang dihiasi oleh bola batu alam atau mozaik berwarna kuning, orange, dan putih. Nama di sini ada area lobby dan resepsionis, yaitu zona penerima. Area ini berfungsi sebagai pintu gerbang atau gateway dan menciptakan identitas dramatik yang kuat. Menggunakan wallpaper yang bermotif floral dan figuratif, yaitu malaikat peri dari belakang saya, dengan palet warna yang lebih lembut, yaitu kayak seperti yang di dalam sebelumnya adalah crane beige dibandingkan area sirkulasi. Nah, yang kedua adalah terdapat elemen dekoratif lain yang berkarakter kuat, seperti motif lingkaran dan garis melengkung di sebelah kiri yang dicat dengan warna terakota dan coklat, memberikan kesan retro atau pop art yang menarik. Nah, adanya meja resepsion didesain dengan bentuk melengkung seperti silinder yang terbagi menjadi dua, menciptakan tampilan unik, mungkin akuarium dekoratif atau babak panjang yang memecah kekakuan garis-garis dan memberikan kesan fokus arsitek. Nah, yang terakhir adalah pencahayaan. Penggunaan jam dinding atau multi-zona menunjukkan waktu bisnis glass house. Lampu bulb light standar digunakan untuk pencahayaan umum. Nah, di sini ada glass protection. Penggunaan panel kaca besar sebagai dinding pembatas ruang antara luar dan publik. Terus di sini juga ada area duduk dengan ruang interior private. Fungsinya itu mempertahankan konteks visual dan memaksimalkan rasa cahaya alami ke ruangan di dalamnya, sekaligus berfungsi sebagai isolasi suara dan suhu. Nah, yang kedua adalah adanya estetika, menciptakan kontras antara kekerasan dan transparansi kaca dengan kekasaran dan kehangatan dinding di sekitarnya. Jadi, secara keseluruhan, desain interior ini adalah contoh dari arsitektur spektakuler fungsional Indonesia pada era 160-an hingga 2000-an. Desain ini fokus pada menciptakan formalitas melalui geometris dan repetisi, menggunakan warna-warna cerah dan hangat seperti orange, kuning, coklat sebagai identitas, dan menggabungkan elemen dekorasi klasik dengan material kontemporer atau style untuk kebutuhan fungsional. Nah, di sini ada fasad bukaan pintu kaca itu dengan rangka aluminium memberikan kesan modern dan bersih. Penggunaan kaca juga membuat ruang di dalam terlihat lebih terang dan terbuka. Nah, handle pintu yang sadis menambahkan kesan elegan sekaligus tekan karat. Elemen di dindingnya finishing dengan kombinasi dua, yaitu marmer dan elemen floral putih. Nah, di dalam juga ada ruang meeting room. Di dalam juga ada ruang meeting room yang sangat luas untuk memberikan kesan. Dengan adanya kaca memberikan desain yang lebih luas. Nah, di atas ada lampu gantung yang bikin suasana di sini makin klasik dan modern. Nah, di sini
berfungsi sebagai screen atau tabir yang membatasi area tangga dengan ruang di sebelahnya tanpa menutup total pandangan. Menutup total pandangan celah antara sirip gap memungkinkan sirkulasi udara dan cahaya tetap mengalir. Yang kedua adalah ritme dan repetisi. Pengulangan bentuk vertikal yang konsisten menciptakan ritme visual yang kuat. Garis-garis vertikal ini juga memberikan ilusi ruang yang lebih tinggi. Nah, yang kedua adalah lantai keramik. Di sini ada lantai dasar menggunakan keramik putih polos. Kemungkinan ukurannya sekitaran 30 x 30 atau 40 x 40 cm yang memberi kesan bersih. Anak tangga juga terlihat memiliki pola garis-garis atau profil di ujungnya sebagai fitur